Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa peer card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tajuk atau tema karma apa, seperti apa karma yang mesti dia lalui ya. Sekali lagi, seperti apa karma yang mesti dia lalui. Bagi orang yang merasa dirinya diperlakukan sudah tidak adil, maka kita bahas di sini ya guys. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian, dan tidak tertutup kemungkinan energi yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang mungkin saja masih belum terjadi ya guys ya, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik kita aminkan jadikan sebagai harapan, readingan yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi. Oke? Dan seperti biasa ya, namanya readingan general, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian menontonnya juga bisa. Genderless itu tidak melihat gender ya. Unisex ya, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin melakukan ya amal donasi, walaupun dengan seikhlasnya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, ya silakan ya. Hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut kan bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Di sini udah ada 3 kartu ya, 3 kemungkinan karma yang mesti orang yang kalian dealingkan ini lewatin. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke? Saya akan langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama, dan kita akan melihat ya growth, pertumbuhan ya. Saya merasakan ini adalah sebuah hidayah yang atau ya sebuah sesuatu pelajaran yang terjadi pada diri dia dan ditujukan memang khusus ya supaya dia itu bisa belajar ya. Oke, pembelajaran nah intinya kayak gitu ya, growth ya. Pembelajaran ya, supaya dia bisa bertumbuh dengan lebih dewasa, supaya dia bisa menjadi orang yang baik ke depannya. Jadi itulah maksud dari growth ya, supaya dia bisa bertumbuh ya. Karma yang mesti dia lalui ya, berupa tempaan ya, atau sesuatu yang tidak mengenakkan terjadi di dalam kehidupan dia. Oke, kita lihat dari kartu tarot Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number
Bentar ya. One. Seperti apa karma yang mesti dia lalui di dalam kehidupan dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu growth. Thank you. Four of Pentacles. Oke, ada sesuatu yang kayaknya tertutup ya di dalam kehidupan dia ya. Kemudian ada kartu Six of Swords. Pergi jauh ya. Kemudian ada kartu Justice, keadilan. Oh, karma. Gila men ya. Two of Swords, kebingungan. Dan terakhir Seven of Pentacles ya. Rezeki yang terhambat ya, atau rezeki yang tertumpah ya. Padahal dia udah bekerja keras, saya lihat ya, ini orang. Oke. Di sini saya melihat adanya zodiak Libra, ada zodiak Aquarius, ada zodiak Libra, ada zodiak Capricorn, Aquarius, Libra lagi, kemudian ada kartu Taurus. Oke. Kesabarannya ini ibaratnya sedang diuji ya guys ya, ini orang. Oke. Sedang diuji oleh alam semesta ya. Sehingga apapun yang dia lakukan itu selalu saja gagal. Ini yang terlihat oleh saya ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu growth ini? Thank you. Coffee cups ya. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplift, friendship ya. Kalian disuruh santai aja sih ya. Banyak-banyak lah ya, membuka diri, bertemu dengan orang, kumpul ya dengan kawan-kawan kalian ya. Feeling uplift ya. Karena hidup kalian ini sebenarnya ya jauh di atas orang yang satu ini, guys. Oke, friendship. Saya melihat di sini ya, orang yang berdealing dengan kalian tersebut ya, guys. Ini seperti seseorang yang selain sudah meninggalkan kalian secara ghosting kan. Orang ini juga hari ini dalam keadaan kayak telah memblokir diri kalian ya guys ya. Entah kalian yang memblokir dia atau dia yang memblokir kalian, saya lihat kan. Karena ya intinya kemarin ya saya merasakan hanya karena dia menginginkan uang kalian, dia minta uang dari diri kalian, tapi kalian ini kayaknya udah nggak sanggup lagi untuk kasih dia uang kan. Ibaratnya kalian yang selalu nurturing dia ya kan. Sorry ya. Kalian yang ibaratnya kan ada apa-apa biaya hidup dia itu kan kalian yang tanggung selalu kan. Sampai titik di mana kalian ini sudah tidak sanggup lagi melakukan nurturing kepada diri dia, sehingga dia tiba-tiba ya berubah haluan, tiba-tiba meninggalkan diri kalian. Oke. Ini orang hanya ingin memanfaatkan kalian aja tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Ini sih yang terlihat oleh saya ya. Dan sekarang karma yang mesti dia lalui ibaratnya sebuah pembelajaran ya, growth ya, supaya dia bisa bertumbuh lebih dewasa, baik dari diri dia, pribadi dia kan. Bisa dimengerti guys? Sebuah pembelajaran dari Tuhan, di mana Tuhan kayak mencekal ya segala rezeki yang seharusnya datang kepada diri dia, semuanya dihambat oleh Tuhan. Sehingga saya merasakan ini orang hidupnya ini kan
kayaknya selalu berada di kesulitan kan. Kalaupun hari ini dia punya uang, uangnya itu pas-pasan. Oke? Uangnya itu pas-pasan, dan saya lihat kan sampai orang ini ya mesti menjauh dari orang-orang, kehilangan teman-teman dia. Karena saya lihat begitu ya, dia sudah meninggalkan kalian, dia sudah tidak mendapatkan nurturing lagi dari diri kalian. Ibaratnya dia kan sudah tidak punya uang lagi. Selama ini orang-orang yang mendekati dia, orang ini hanya karena melihat ya tingkahnya yang bagaikan bos, suka mentraktir orang kan. Sikapnya yang kayak ya bos besar gitu kan. Seperti orang kaya yang tajir gitu kan. Jadi dia ibaratnya kayak disanjung-sanjung oleh orang. Tapi semenjak dia kehilangan diri kalian, dia juga kehilangan orang-orang yang pada menjilat diri dia. Ngerti, guys? Six of Swords. Dia kehilangan teman-teman dia. Dan semua teman-teman dia ini meninggalkan diri dia karena melihat keuangannya itu udah seret. Kenapa kayak gitu? Growth. Tuhan ingin membuat dia itu menjadi orang yang dewasa. Agar menjaga sikap dan perilakunya tersebut ya, Tuhan ingin mendewasakan dia. Justice, keadilan atau karma mesti terjadi di dalam kehidupan dia, di mana Tuhan menginginkan Two of Swords. Dia bisa mencari duit sendiri tanpa menjulurkan tangan untuk memorotin orang lain kan. Segalanya sesuatu berupa rezeki, hikmah ya, di dalam kehidupan orang yang satu ini sudah ditutup oleh Tuhan, diblokir oleh Tuhan. Sehingga Seven of Pentacles ya, di sini ya, dia bisa hanya berharap ya, atau bermimpi kan, kalau hidupnya ini kan penuh dengan kelimpahan, tapi kelimpahan itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupan dia. Tidak akan, itu hanya hayalan dia aja, cuman hayalan. Kalau dia itu menjadi orang kaya, padahal ya hidupnya ini pas-pasan. Karena hayalannya tersebut kan membuat tingkah lakunya itu kayak jadi melonjak gitu kan. Ibaratnya menciptakan delusif ya di dalam kehidupan dia ya. Menganggap kalau dirinya itu seolah-olah big boss kan, orang yang paling tersohor gitu kan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitaran dia itu menjauh, meninggalkan dia. Six of Swords ya, meninggalkan diri dia karena tidak tahan melihat sikap dan perilaku angkuh dia, kesombongan dia ini. Ini karma yang mesti dia lalui ya guys. Oke. Sebuah karma yang ibaratnya kayak dikucilkan ya. Bahkan sampai saudaranya tersebut ya meninggalkan diri dia juga. Dan ada kemungkinan saya merasakan kalaupun hari ini dia sudah memiliki pasangan, ujung-ujungnya justice ya, bakalan pasangannya itu meninggalkan diri dia. Karena apa? Ibaratnya dia membeli ya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya dengan materi, hanya dengan uang. Membeli teman hanya dengan uang kan. Tapi dia tidak sadar kalau uang itu bisa habis. Sehingga saat uangnya itu sudah, kantongnya itu sudah mulai menipis kan, orang-orang pada menjauh dari diri dia. Dan dia merasa kok kayaknya saya diperlakukan tidak adil kan. Saya sudah memperlakukan orang dengan baik, tapi begitu saya tidak punya apa-apa, orang-orang pada menjauhi diri saya. Ya salah dia sendiri. Saat dia sedang punya kan, kenapa dia suka pamer-pamer? Nah kayak gitu guys. Nah ada kartu Two of Swords kan, karma yang mesti dia lalui kan. Di persimpangan jalan dia ditinggalkan oleh orang-orang, ditelantarkan oleh orang-orang di persimpangan jalan, sehingga dirinya itu bingung mesti melangkah ke arah mana. Ditinggalkan dalam keadaan putus asa, tidak ada seorang pun yang mau menjadi teman sharing dia. Sehingga ada apa-apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan dia, dia mesti selesaikan sendiri. Tidak ada orang yang simpati atau empati kepada diri dia. Tak ada seorang pun yang mau menolong dia. Sehingga ada problematika apapun di dalam kehidupan dia, dia mesti memeras otak, pikirin sendiri ya. Udah itu rezekinya juga terhambat. Beberapa orang saya merasakan di sini ya, orang ini sempat menyembunyikan diri dia atau pergi jauh untuk bersembunyi ya, karena berupa justice ya, kayak terlilit atau kesenggol masalah hukum dengan kasus Seven of Pentacles ya, biaya tunggakan ya, atau cicilan yang masih belum bisa dia bayar.
Karena uang pun dia tidak ada. Sehingga justice ya, orang itu kan mungkin mengejar dia kan dengan melaporkan dia ke kantor polisi kan, sehingga membuat dia mesti menutup diri dalam keadaan kebingungan, linglung, mesti mencari arah jalan mesti mencari solusi kemana kan, untuk membayar dan melunasi cicilan dia, hutang-hutang dia kan. Sementara duit dia udah bekerja keras, tapi duit dia itu enggak cair-cair. Nah, kayak gitulah ya karma yang mesti dia lalui ya. Hidup yang penuh dengan kesulitan di dalam masalah finansial yang sampai membuat dia itu kebingungan. Kasihan juga sih saya lihat ya. Ini orang hidup bagaikan tikus ya, yang kerjanya lari bersembunyi dalam keadaan ketakutan. Lari kan, Six of Swords. Dan saya lihat kan, orang ini takutnya mesti melewati proses hukum ya. Takutnya orang ini bisa kayak digugat loh ya ini orang. Makanya untuk diri kalian ada coffee cups ya, cangkir kopi ya. Kalian disuruh santai aja bawaan kalian, santai nikmati aja kehidupan kalian, bagaikan kalian sedang duduk bersama teman-teman ngopi kan, keluar bareng dengan teman-teman, hangout kan, menaikkan taraf atau derajat hidup kalian dengan cara ya kalian mesti membuka diri kembali ya. Oke, membuka diri lagi kembali, naikkan derajat kalian, friendship ya, naikkan pertemanan kalian juga ya, tingkatkan kualitas pertemanan kalian juga. Kalian mesti membuka diri dan kalian mesti bawa santai di dalam kehidupan ini. Oke, untuk apapun masalah yang terjadi pada orang yang satu ini ya, kalian disuruh tidak usah khawatir. Biarin aja dia melewati karma yang sudah semestinya dia lewatin. Kalian duduk, ibaratnya kalian hanya disuruh duduk santai, just watching, atau duduk santai tontonin aja kan. Anggap kalian sedang nonton film drama gitu kan, guys. Oke, kalian disuruh jangan sampai kalian ikut campur ya guys. Urusi hidup kalian aja, buat diri kalian itu nyaman. Kayak gitu saran dan pesannya untuk diri kalian. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Isolation. Oh, isolasi ya. Karma yang mesti dia lalui ya. Untuk orang yang berdealing dengan diri kalian, kayaknya dia diisolasikan dan dikucilkan oleh orang-orang ya. Teman pun tidak ada, saudara pun tidak ada, pasangan pun tidak ada kan. Kalaupun hari ini dia ditemukan sudah memiliki pasangan baru ya, takutnya pasangan baru itu juga tidak akan bertahan lama kepada diri dia. Karena ada kartu isolasi ya. Oke, mengisolasikan diri. Kehilangan segala-galanya di dalam kehidupan dia ya, sampai tidak punya apa-apa, disingkirkan dari masyarakat. Ini yang terlihat oleh saya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number who. Karma, seperti apa karma yang mesti dia lewati atau dia lalui di dalam hidup dia. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu isolation. Isolasi. Disingkirkan gitu ya guys, thank you. Eight of Pentacles. Bekerja keras. Knight of Staves. Tanpa ada arah dan tujuan,
Kemudian ada kartu Queen of Staves ya. Orangnya terlalu pedean ya dia ya. Oke, sehingga orang-orang di sekitaran dia itu jadi muak melihat diri dia. Queen of Swords ya. Kehilangan orang yang dia cintai ya, diputuskan bahkan sampai diusir oleh seseorang yang paling berharga di dalam kehidupan dia, atau diusir dari dalam keluarga dia, sehingga hidupnya ini penuh isolasi ya. Ace of Swords, oke, menerima kenyataan yang sangat pahit ya. Di sini potensi zodiak yang terlihat oleh saya ada kartu zodiak Virgo, ada kartu Sagittarius, ada Aries, kemudian ada kartu Libra, Aquarius, Gemini. Oke. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ini bagaimana, guys. Heavenly God and Universe, please. Give us the advice, your message, your suggestion, and the solution for us. Okay, and choose card number 2. What should we do? Maksudnya apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu isolation? Separation, perpisahan. Nah, waktunya bagi diri kalian untuk say goodbye lah ya kepada orang yang satu ini ya. Sadness, missing you ya. Dia akan merindukan diri kalian, kebaikan hati kalian ya. Thinking about you, yearning, unsure of future ya. Kalian disuruh tetaplah jaga keoptimisan kalian untuk masa depan kalian dan hilangkan segala kesedihan kalian ya. Karena saya lihat beberapa orang ya yang memilih kartu kelompok yang kedua ini kadang-kadang masih bisa terpikirkan dia lagi, dan saat terpikirkan dia ya kalian kayaknya galau ya, sadness ya. Kalian merasa sedih kan, masih memendam sakit hati, ibaratnya kalian disuruh putuskan rantai sakit hati tersebut dan move on lah ya. Dan saya lihat ya, karma yang mesti orang ini lalui ya. Orang ini mesti diisolasikan ya, disingkirkan dari masyarakat saya lihat. Ibaratnya kehadiran kartu Knight of Wands ya. Saya entah mengapa ya, tiba-tiba kayak terlihat ini orang kok kayaknya bagaikan sampah masyarakat ya guys ya. Hidupnya ini luntang-lantung, nggak ada arah dan tujuan yang jelas. Orangnya udah tahu kayak gitu, orangnya masih sok kepedean lagi saya lihat ya. Queen of Staves ya. Orangnya masih sok kepedean kan. Kayak seolah-olah menganggap dirinya itu hebat kan. Saya rasa ya, kemarin saat kalian bersama dengan orang yang satu ini kan, sama seperti kartu kelompok yang pertama, tapi ini kayaknya lebih parah sih ya. Karena of Pentacles ya, memang ya dia tidak benar-benar menginginkan diri kalian, dia hanya ya menginginkan uang kalian. Saat kalian bisa membantu dia dalam segi materi dan keuangan, dia barusan datang kepada diri kalian. Tapi saat kalian dia sudah tidak ada keperluan lagi dengan diri kalian, ya udah dia pergi dari diri kalian. Ibaratnya uang yang dia dapatkan dari diri kalian tersebut kan hanya dipakai untuk dia foya-foya, untuk dia bersenang-senang. Dia salah memperalat kebaikan hati dari diri kalian ini. Saat kalian sudah tidak bisa memberikan uang kepada dia ya, dia memutuskan diri kalian. Dan sebelum memutuskan diri kalian, saya lihat Queen of Swords dan Ace of Swords, kalian sempat dimaki-maki, sempat disumpahi, sempat dihina-hina lagi oleh orang yang satu ini kan. Dihina lagi, ibaratnya kalian dijelek-jelekin lagi kan, sebelum dia pergi kan. Sekarang rasakan akibatnya. Setelah dia kehilangan kalian, dia mesti kerja keras. Inilah karma yang mesti dia lewati ya. Kenapa ya? Beberapa orang saya rasa ya, kerja keras sampai Knight of Staves ya, sampai luntang-lantung kesana kemari. Beberapa orang kan ini sampai dia kehilangan pekerjaan dia, dan hari ini dalam status pengangguran, sibuk kesana kemari untuk mencari job, untuk mencari pekerjaan kan. Karma yang mesti dia lewati juga kan. Bahkan untuk
mendapatkan sebuah job, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan saja ya, ini pun sangat sulit bagi orang yang satu ini, guys. Sulit amat. Oke? Karena Queen of Staves ya, secara ilmu pengetahuan dia itu nggak ada sekarang. Hanya bermodalkan topeng, kayak seolah-olah dia itu banyak pengalaman, seolah-olah dia itu sangat hebat kan, pernah melakukan apapun, bisa mengerjakan apapun, kinerja dia bagus, tapi hasilnya ya, Queen of Swords ya, Jong ya, tak ada apa-apapun yang bisa dia hasilkan, tak ada karya apapun yang bisa dia perbuat. Beberapa orang saya merasakan kalian berdealing dengan orang yang pendidikannya juga tidak tinggi, saya lihat ya. Oke, sehingga saya lihat ya, dia diisolasikan oleh orang-orang, nama baiknya itu tercemar ya, sampai Queen of Swords ya, dia digunjingi, disumpahi oleh orang, dihujat-hujat lagi oleh orang. Saya lihat ini kenyataan pahit yang mesti dia terima, guys. Berupa tutur kata yang kemarin dia pernah keluarkan ya, tutur kata yang kasar yang pernah dia keluarkan kepada diri kalian, hari ini dia terima. Mesti dia lewati sumpah serapah dari orang, kata-kata makian, cemooh dari orang-orang di dalam hidup dia, yang menghujat dia, yang menyumpahi diri dia, karena orang-orang juga tidak tahan melihat tingkah dan gayanya itu kayak udah kepedean, sok kegantengan, sok kecantikan gitu kan. Padahal dalamnya itu nol, tidak punya apa-apa. Bahkan untuk mendapatkan pekerjaan saja ya, dia juga sulit. Makanya isolation ya, isolasi yang mesti dia lalui. Karma yang berupa isolasi dikucilkan oleh orang-orang karena nama baiknya ini udah tercemar, udah rusak ya. Dia mesti bekerja keras, fokus untuk cari duit bagaikan sapi perah gitu. Ini yang terlihat oleh saya, of Pentacles ya. Fokus cari duit kan, tapi untuk cari duit ya, kerjaan dia juga nggak ada. Sampai ya, Knight of Wands, mesti kesana kemari gitu kan, cari pekerjaan, ada job nggak? Udah dicari pekerjaan kan, tahu-taunya diterima hanya bentar aja, hanya bentar aja dia bekerja kan, hanya kerja 1-2 bulan aja, kemudian dia dipecat dari pekerjaan dia. Karena apa ya? Saat melamar pekerjaan kan, dia bertingkah seolah-olah over PD gitu kan, over PD, seolah-olah pendidikannya sangat tinggi, tapi tahu-taunya setelah bekerja kan tidak ada ya hasil kinerja dia, tidak ada apapun yang prestasi yang bisa dia gapai, bisa dia hasilkan di dalam pekerjaan dia tersebut, sehingga membuat bos dan atasan dia sendiri ya muak terhadap tingkah dia juga yang kayaknya seolah-olah sok mantap, sok hebat gitu kan. Pada akhirnya dipecat dari pekerjaan dia. Oke. Kalaupun hari ini dia memiliki pasangan kan, ada potensi pasangannya itu juga tidak tahan. Saya lihat Queen of Staves ya, tidak tahan karena apa ya? Dia tidak bisa kasih pasangannya itu apa-apa, nggak ada modal apa-apa. Pasangannya itu lama-kelamaan jengkel kepada dia dan komunikasinya sok-sokan lagi kan, seolah-olah dia itu sok hebat kan. Pasangan dia juga tidak tahan kepada diri dia, akhirnya dia diputusin, diceraikan oleh pasangan dia juga. Ini yang terlihat oleh saya. Wah, ini orang parah loh ya guys ya. Tapi karma yang dia dapatkan pun setimpal ya, ibaratnya kayak luar dalam bagi diri dia ya. Dikucilkan kan, orang yang dikucilkan itu kayak gimana perasaannya kan, saat merasa terisolasi, dijauhkan oleh orang-orang kan, dicampakkan oleh orang-orang, diisolasikan, dicampakkan oleh pasangan, oleh keluarga gitu kan, sibuk sendiri kan, cari pekerjaan, tidak ada job lagi, tidak ada pekerjaan lagi, orangnya ibaratnya kayak pengangguran gitu kan. Di mana-mana ya, orang tidak bisa respect kepada diri dia. Asal ketemu dengan orang-orang pada menertawakan dia, menyindir dia, bahkan tidak kerap juga kan, orang-orang sampai berani terus terang menghina dia dan menyepelekan diri dia lagi. Oke? Jadi, ibaratnya saran dan pesan untuk diri kalian, perpisahan kalian dengan orang yang satu ini udah pantas banget ya guys ya. Pantas banget kalian berpisah dengan orang yang satu ini. Ngerti kan?
Kalau kalian sampai berpisah dengan orang yang satu ini, itu tandanya Tuhan masih menyayangi diri kalian. Bisa kalian mengerti kan guys? Tuhan masih menyayangi diri kalian. Tuhan tidak ingin ya kalian terjebak pada situasi yang konyol dengan bersama orang yang satu ini, karena kalian berharga di mata Tuhan. Tapi beberapa kalian ya, saya merasakan ya masih ada memendam rasa kesedihan ya, missing you ya, merasa kehilangan dia. Kadang-kadang masih bisa merindukan orang yang satu ini. Tidak usah sampai segitunya ya guys ya, karena saran pesan di sini ya sudah dikatakan thinking about you ya. Hilangkan pikiran kalian tentang orang yang satu ini ya. Tidak usah kalian dendam juga kepada diri dia. Tidak usah kalian membuat perhitungan kepada orang yang satu ini. Biarkan Tuhan yang membuat perhitungan dengan sendirinya. Tidak usah kalian ikut campur tangan, karena kalian itu bukan Tuhan. Saat kalian campur tangan ya, apa yang kalian dapatkan, kalian akan ibaratnya kalian ini akan kebagian karma yang seharusnya dia peroleh kan. Bisa jadi karma yang telah dia peroleh, yang mesti dia lewati kan, ditularkan kepada diri kalian, dibagikan kepada diri kalian. Karena kalian tidak punya hak, tidak punya andil apa-apa, hanya Tuhan aja. Jadi ibaratnya, buang jauh-jauh orang yang satu ini ya, separation ya. Berpisahlah waktunya ya, untuk move on, pergi jauh-jauh. Tidak usah merasa kalian tidak usah merasa merindukan orang yang satu ini, tidak usah sedih lagi kan, tidak usah memikirkan dia lagi kan, unsure of future ya. Tidak usah merasa pesimis kan, kalau terlalu cintanya diri kalian tersebut ya, sampai ya menjadikan dia sebagai pengharapan untuk jadi masa depannya ya, pasangan kalian. Masa depannya kalian tersebut, nggak usah kalian berharap kayak gitu guys. Itu hanya akan mengotori pikiran kalian dan mengotori hidup kalian aja. Anggap saja orang ini sudah tidak ada separation. Kalau cakap kasarnya ya, anggap saja dia udah meninggal dunia juga nggak apa-apa. Orang dia di sana juga nggak seperti manusia hidup lagi, saya lihat. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ini kartu ini agak sulit ya, saya tidak terbiasa pakai kartu yang bulat sih, tapi hanya untuk ganti-ganti nuansa aja kan. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Service, pelayanan, ya. Seorang wanita yang sedang melayani atau sedang merawat ya, wanita tua ya, oke, yang sudah mau meninggal dan terbaring di atas tempat tidur ya. Karma yang mesti dia lewati saat ini ya. Ada dua kemungkinan yang saya dapatkan ya. Kalau dia tidak dikasih tugas dan tanggung jawab yang berat untuk merawat seseorang yang sakit di dalam keluarga dia ya, yang sudah terbaring tidak berdaya, maka ada kemungkinan dia itu sedang sakit dan sedang terbaring ya, sedang terbaring di ranjang ya, di tempat tidur dia, dan mengharapkan perawatan atau kasih sayang dari orang-orang. Ini karma yang mesti dia lewati di dalam kehidupan dia ya. Oke. Untuk lebih jelasnya ya, kita explore melalui kartu tarot ini. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Karma apa yang mesti dia lalui di dalam kehidupan dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu. Sebentar ya. Service, pelayanan ya, atau dilayani gitu ya, merawat atau dirawat ya.
Oke, kita tarik kartunya. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Again. Eight of Pentacles. Nah, sepertinya dia sedang memberikan ya perhatian kepada seseorang yang sedang sakit ya. Dia sedang menutup diri ya. Four of Swords. Oh my God. Four of Swords ini juga sama seperti bed rest ya, seseorang yang sedang terbaring gitu ya. Bisa jadi dia yang sedang sakit, saya lihat ya. Entah penyakit apa itu kan. Ya, berhubung karena ini adalah readingan general kan, saya nggak mau sebut itu nama penyakit ya guys ya. Oke. Bacaan untuk orang banyak kan. Three of Staves, Three of Wands. Menunggu, hanya menunggu ya. Menunggu kabar baik atau mujizat datang ya. Dan terakhir Temperance. Nah, mujizat kan, hanya bisa menunggu mujizat tiba ya, untuk menyembuhkan sakit penyakit dia. Wah, ini orang ya, dosa apa yang pernah dia perbuat ya kepada diri kalian ini guys. Kenapa dia mesti menerima karma? Dia mesti melalui atau melewati karma kayak gitu ya. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number. Sebentar ya guys ya. 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu service? Thank you. Ini bukan ada orang tua dia yang sakit sih, tapi energi bisa vice versa ya, kebolak-balik ya guys ya. Bisa dia yang sakit atau bisa jadi orang tua dia yang sakit. Ini kartunya ini kok nempel ya. Saya ambil satu aja bagian atas ya guys ya. Atau tangan saya yang licin gitu kan. The Dragonfly, capung ya. Capung cupang ya. Be light heart ya. Berbaik hatilah dikit ya. Finding out things coming to light, adapt, change and heal. Kalian disuruh untuk healing lah ya. Lepaskan maaf untuk orang yang satu ini ya guys ya. Lepaskan maaf untuk orang yang satu ini, meskipun kalian juga tidak disuruh untuk menerima dia lagi kembali kan. Memang orang ini pernah berbuat karma. Setiap manusia juga bisa berbuat kesalahan, baik diri kalian juga. Nah, ibaratnya kalian diingatkan kembali. Sebagai manusia biasa, kalian juga tidak luput dari kesalahan juga. Jadi kalian jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Dan tidak disuruh kalian ingat ya, tidak disuruh kalian kembali lagi pada orang yang satu ini. Tapi berbaik hatilah ya. Orang yang baik hati itu disayang Tuhan. Saat kalian menaruh dendam atau mampusin orang yang satu ini kan, percayalah, seharusnya orang ini sudah terkena karma. Tapi karmanya itu ibaratnya ditransfer kepada diri kalian. Jadi kalian yang sakit nanti ujungnya guys. Oke. Doakan yang baik-baik terhadap orang yang satu ini kan. Semoga dia sadar kan dengan apa yang dia perbuat kan. Jangan kalian mampusin, karena saya melihat beberapa komentar kan. Saya senang sekali mendengar kehancuran dia kan. Saya sempat membaca komen kayak gini kan guys kan. Saya merasa ini orang yang komen ini sebenarnya sadar atau enggak kalau dirinya itu sedang menunjukkan keburukan dia, sedang menunjukkan kejahatan dianya sendiri. Dengan melakukan kayak gitu, berarti dia udah kayak, ibaratnya udah kayak mengakui kan, apa bedanya dia itu dengan orang yang pernah menyakiti diri dia. Berarti dia itu sama jahatnya, sama brengseknya, sama bejatnya. Jadi wajar kalau kemarin itu dia itu disakiti. Nah, kayak gitu. Makanya di sini ya, saya melihat ya, ini orang sepertinya memang Four of Pentacles ya, dia pernah mengambil sesuatu dari diri kalian. Dan sesuatu itu masih belum dia kembalikan kepada diri kalian guys. Saya lihat dengan susah payah, ibaratnya ya, kayak kalian membeli sesuatu yang berharga kayak handphone gitu kan, yang berharga dengan uang hasil kerja keras kalian kan. Tapi handphone kalian itu diambil, kemudian digadaikan dia, saya lihat.
Atau bisa jadi properti yang berbentuk rumah gitu kan, diambil oleh dia, kemudian dijual dia lagi. Hanya untuk didapatkan duitnya untuk kepentingannya sendiri. Terakhir, duit itu ibaratnya uang haram. Bahasa Medan, pepatah kata orang Medan kan, uang setan dimakan hantu. Uang yang didapatkan dari setan, uang itu raib, hilang, dicuri oleh hantu. Nah, kayak gitu. Dengan cara yang haram dia mendapatkan uang ya, maka uang itu pasti ada saja dia habiskan. Saya melihat kemarin itu kan, setelah dia mengambil barang kalian, dia sempat pergi jauh lagi. Setelah dia menggadaikan ya barang yang dia ambil dari diri kalian tersebut, dia udah jual gitu kan, jadikan uang kan, dia sempat pergi jauh. Pergi jauhnya itu kan temperance ya, hanya untuk foya-foya, untuk senang-senang, untuk hura-hura kan. Sekarang lihatlah hasil dari hura-hura dia, ibaratnya kayak membawa hadiah ya, kayak membawa bonus berupa sakit yang mesti membuat dia itu terbaring, tidak berdaya di atas tempat tidur. Oke, entah dia foya-foya dengan lawan jenis sehingga kena penyakit gitu kan, yang mematikan gitu kan. Tapi ya saya juga tidak mengharapkan sampai segitunya sih, saya lihat ya. Karena memang ada bed rest ya, seseorang yang terbaring di atas tempat tidur dalam keadaan istirahat, dalam keadaan sedang sakit. Mau tidak mau hari ini dia mesti menutup diri dari orang ya. Saya lihat ya, karma yang mesti dia lalui ya, dia mesti menutup diri dari orang karena keadaannya mungkin ya, sakitnya itu terlalu keras kan. Mungkin dia juga malu mempertontonkan dirinya sendiri kalau dirinya itu sudah dalam keadaan sakit gitu kan. Sebenarnya dia masih berharap kan, dia masih bisa kerja, cari rezeki gitu kan. Tapi apa daya ya, badannya itu udah lemah sekarang. Kayaknya penyakit yang menimpa dia ini adalah penyakit yang keras loh ya, atau penyakit yang berat. Oke. Yang membuat dia itu kayak kehilangan imunitas kan. Saya lihat ini ada kemungkinan ini orang hanya menunggu waktu ya, saya lihat ya. Three of Staves ya, ini kan menunggu kan. Dia hanya bisa bersabar, istighfar kan, sabar gitu kan. Dan banyak berdoa kepada Tuhan kan. Semoga sakit penyakitnya itu diangkat supaya dia bisa bekerja lagi kembali, karena dia ingin sekali bekerja kan, cari nafkah, cari duit. Ibaratnya penyesalan itu datang pada saat-saat terakhir ya. Saat-saat nasi sudah menjadi bubur. Datang ke dalam kehidupan dia ya. Takutnya ini orang Three of Wands ya, hanya menunggu waktu ya, menunggu malaikat datang untuk menjemput dia, saya lihat ya. Oke, Temperance ya, menunggu waktu atau menunggu sebuah mujizat datang ke dalam kehidupan dia untuk bisa menyelamatkan dia dari sakit parah ini. Karena satu sisi juga Temperance ya, dia juga merasa goyah, oleng-oleng gitu kan guys kan. Satu sisi dia merasa tidak mau merepotkan orang juga, karena udah terbaring di atas tempat tidur kan. Mesti ada orang yang merawat dia, entah anak dia kayak saudara dia yang merawat dia kayak. Sedangkan kondisi badan dia itu kan dalam keadaan udah lemah. Ini yang terlihat oleh saya ya guys ya. Oke. Hanya menunggu kestabilan itu datang, hanya menunggu mujizat itu datang. Kalau mujizat itu antara dua kemungkinan lah ya. Kalau mujizat itu tidak datang untuk mengangkat sakit penyakit dia sedang berjuang loh ini loh ya. Of Pentacles ya, sedang fokus berjuang kayak gimana supaya dia bisa recovery, bisa sembuh ya. Menunggu mujizat datang, kalau tidak mengangkat sakit penyakitnya, maka ya segeralah cabut nyawa dia kan. Jangan biarkan dia terbaring dengan begitu susah payah kan, sekarat gitu kan, lemah, tidak berdaya gitu kan, nggak bisa menunjukkan diri di hadapan orang karena dia juga udah malu dengan kondisi dia yang sakit. Orang yang sakit itu pasti udah kurus, kerempeng kan. Ini yang terlihat oleh saya ya. Tapi penyakit apa itu ya saya nggak mau bahas. Itu biarkan saja menjadi urusan Tuhan, bukan urusan kita sebagai manusia ya. Kita cukup tahu keadaan kayak gini aja kan. Makanya saran dan pesan di sini Dragonfly ya. Jangan kalian mampusin orang yang satu ini ya guys ya. Tapi kalau bisa, kejahatan kalian balas dengan kebaikan.
Karena orang yang baik itu ya selalu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka orang itu dimuliakan oleh Tuhan, guys. Ngerti kan? Apa-apapun dari diri kalian bakalan dilancarkan, dari rezeki, dari jodoh, hingga kesehatan kalian, hingga kesehatan keluarga kalian, saudara kalian, orang tua kalian, semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan saat kalian mau berbaik hati. Ingat, sekali lagi, dragonfly ya, jangan kalian mampusin orang yang satu ini. Kalau misalnya ya, readingan ini resonate ya, ini belum tentu resonate ya, karena energinya udah spesifik banget, hanya kepada orang-orang tertentu aja. Jangan kalian mampusin orang yang satu ini. Coming to the light ya. Think coming to the light, sesuatu akan datang ya. Di saat ya jiwa kalian itu sudah murni, sudah terang, tidak menaruh dendam, tidak menaruh rasa sakit hati lagi kan, maka berkah, cahaya, terang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Kalian disuruh perubahi. Kalau misalnya diri kalian ini masih ada memendam rasa benci, kayak dendam, kayak sakit hati kan kepada orang yang satu ini, waktunya kalian healing, sembuhkan diri kalian sendiri. Maafkanlah masa lalu ya. Maafkan masa lalu, ampuni ya orang yang telah berdosa kepada diri kalian, maka dosa kalian juga akan diampuni oleh Tuhan. Tapi di saat kalian memampusin orang yang satu ini, seperti yang terbaca oleh saya di kolom komentar kan, mampus kan, saya senang mendengar kalau kondisinya itu hancur kan. Hati-hati guys, takutnya ya aturannya orang ini yang sakit, tapi di mata Tuhan karena kalian udah mampusin orang yang satu ini kan, kalian malah mengatakan senang kan dengan keadaan dia kan. Tahu-taunya dibalikkan oleh Tuhan. Temperance ya, penyakitnya itu ditransfer, dipindahkan dari tubuh dia ke tubuh kalian. Nah, mau nggak kalian kayak gitu? Saya yakin kalian pasti nggak mau kan. Makanya hilangkan dendam kalian. Tidak disuruh kok kalian ini balikkan dengan dia, tapi ya cobalah untuk merasa kasihan pada orang yang satu ini ya. Kasihanilah dia, anggap dia manusia yang sudah tidak berdaya kan. Jangan pernah kita mampusin atau sumpahi orang yang sudah tidak berdaya, tapi kita serahkan dia kepada Tuhan. Tugas kita sebagai manusia hanya bisa mengampuni orang karena Tuhan aja maha pemaaf kan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya kita mestinya ya seperti Tuhan juga kan, bisa pemaaf juga kepada orang-orang. Jangan seperti yang terbaca oleh saya di kolom komentar kan. Saya senang mendengar kehancuran hidup dia kan. Nggak bangga dia ngomong kayak gitu. Nggak bangga. Beberapa orang yang kayak gitu kan, semoga hidupnya dihancurkan oleh Tuhan. Nggak bangga dia ngomong kayak gitu. Berarti dia sudah ibaratnya ya seperti menyatakan kan kalau dirinya itu sama bejatnya, dia itu orang jahat, orang yang komen kayak gitu. Nanti ya pantesan hidup dia itu menderita juga, ketemu dengan orang-orang yang mengkhianati diri dia. Orang dari dia aja kan, pribadinya aja kan masih menaruh dendam kayak gitu kan. Jadi wajar di mata Tuhan kalau orang kayak gini disakitin terus. Bisa kalian mengerti kan guys kan? Itulah sebabnya be the light heart ya. Jadilah ya hati yang terang ya, penuh dengan pemaaf. Biarpun kalian tidak ingin menerima dia lagi kembali, tapi melihat kondisinya, anggap saja kalian sedang welas asih ya, sedang beramal, sedang berbuat pahala ya, untuk menambah rezeki kalian kan. Kasihanilah orang yang satu ini. Mau bantu dia atau enggak mau bantu dia itu urusan kalian guys. Tidak mau bantu pun tidak apa-apa. Yang penting jangan kalian sumpahi dia, jangan kalian mampusin dia. Jangan kalian tertawa di atas kayak gimana ya? Tertawa di atas ya penderitaan dia. Nanti penderitaan dia ya dibagi, ditransfer atau dikirim oleh Tuhan, dibagikan oleh Tuhan masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian ikutan menderita juga. Saat kalian bisa merasa kasihan kepada orang yang satu ini atau orang yang pernah menjolimi diri kalian ya, maka Tuhan akan memuliakan diri kalian. Apapun, seperti rezeki berkah di dalam kehidupan kalian, kesuksesan, cinta, jodoh yang sejati akan datang ya ke dalam kehidupan kalian ini. Itulah saran pesannya untuk diri kalian ya guys ya. Oke.
berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.